kami akan membahas materi mengenai desain tata letak atau layout. Baik, untuk pembahasan pertama kita langsung saja ya, akan dimulai tentang definisi desain tata letak atau layout yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi desain layout. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu proses pengaturan posisi atau penempatan kerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya berupa fasilitas ya, yaitu seperti mesin, terus ada peralatan kerja, area operator, sampai ruang penyimpanan. Nah, pengaturan ini dibuat supaya apa? Supaya alur di dalam kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan teratur dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, jadi desain tata letak ini bukan hanya sekedar menata ruang saja, tetapi bagaimana sih proses itu terjadi supaya lebih teratur, terstruktur. Nah, di dalam proses produksi, bahan itu diproduksi dari tahap satu ke tahap yang lainnya. Nah, bagaimana layout ini membantu supaya proses itu bisa terjadi, kayak lewat jalur mana, terus mesin mana yang akan ditemui terlebih dahulu, dan bagaimana aktivitas dari proses kerja tersebut. Nah, kalau misalkan tata letak ini dirancang dengan baik, maka alur kegiatan tersebut juga akan menjadi lebih efisien karena tidak memakan banyak waktu, terus juga tidak bahan tersebut itu tidak menumpuk di satu titik. Berbeda lagi dengan ketika tata letak ini tidak dirancang dengan tepat, maka itu bisa jadi menghambat proses kegiatan tersebut ya, kayak ruang yang menjadi terasa sempit, terus banyak waktu yang terbuang karena perpindahan produksinya. Contohnya saya contohkan dalam sebuah pabrik roti. Nah, di situ kan ada ruangan yang dirancang, misalkan dari pertama ruangan bahan, terus ada pengadonan, pemanggangan sampai tahap terakhir yaitu finishing. Nah, ketika mesin fasilitas tersebut tidak teratur atau tidak berdekatan, kayak untuk misalkan mesin pemotong roti, terus ketika kita mau ke tahap akhir yaitu pengemasan. Nah, misalkan ketika dari proses tersebut jauh, misalkan ruang finishingnya di sebelah sana, kan itu kita membutuhkan waktu yang lama, jadi akan menghambat gitu. Jadi perpindah-pindahan, terus juga kepada karyawannya juga menjadi cepat lelah karena terlalu jauh gitu ruangannya. Nah, jadi secara sederhananya itu ya, definisi ini adalah proses menyusun dan mengatur fasilitas yang ada di suatu perusahaan supaya bisa berjalan dengan lebih efisien dan terstruktur. Nah, itu tadi yang dapat materi saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa dipahami ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan akan dijelaskan oleh Devina Villarreal. Lanjut ke tujuan. Di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, mengurangi jarak dan waktu perpindahan. Mengurangi jarak dan waktu perpindahan merupakan tujuan utama dalam desain tata letak karena perpindahan bahan, barang, dan pekerja sangat mempengaruhi kelancaran produksi. Jika jarak antar proses terlalu jauh, maka waktu bekerja menjadi lebih lama, pekerja cepat merasa lelah, dan resiko kesalahan meningkat. Dengan penempatan proses secara berdekatan,
Tujuan lain dari desain tata letak adalah memastikan proses kerja berjalan lancar tanpa ada hambatan dengan menata mesin, meja kerja, dan area penyimpanan dengan urutan yang sesuai alur kerja. Perpindahan bahan menjadi lebih mudah dan tidak terjadi penumpukan sehingga tidak menyebabkan keterlambatan. Aliran kerja yang tertata juga membantu pekerja menjadi lebih fokus karena mereka dapat menemukan alat, bahan, dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Lingkungan kerja yang rapi juga membantu mengurangi kelelahan dan kesalahan kerja sehingga kualitas hasil produksi meningkat. Jika proses kerja lancar, gangguan bisa diminimalkan dan hasil akhir menjadi lebih konsisten. Dengan demikian, desain tata letak yang baik secara langsung membantu perusahaan memberikan kualitas layanan produk yang lebih baik kepada pelanggan. Yang terakhir, menjamin keselamatan dan mendukung fleksibilitas. Desain tata letak juga bertujuan menciptakan area kerja yang nyaman bagi semua pekerja. Penataan ruang mempertimbangkan jalur evakuasi yang jelas, penataan bahan berbahaya pada tempat yang tepat, dan ruang gerak yang cukup agar pekerja dapat beraktivitas tanpa beresiko tersandung atau tertabrak. Keselamatan ini juga sangat penting karena agar proses kerja tetap berjalan lancar tanpa ada kecelakaan. Selain itu, desain tata letak juga harus fleksibel dengan artian susunan area kerja yang mudah disesuaikan jika perusahaan ingin menambah mesin baru, mengubah jenis produk, atau menghadapi peningkatan permintaan. Fleksibilitas juga sangat penting karena kebutuhan pasar selalu berubah sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya. Dengan desain tata letak yang aman dan fleksibel, perusahaan tetap bisa bekerja secara efisien dan tetap kompetitif. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh Cindy. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang manfaat layout. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja. Desain layout yang baik membuat alur kerja di tempat kerja menjadi lebih cepat dan lebih lancar. Dengan penempatan area alat dan bahan sesuai urutan pekerjaan, maka proses kerja akan berjalan lebih cepat dan lancar. Pekerja tidak perlu bolak-balik jauh hanya untuk mencari peralatan atau bahan makanan. Salah satu contohnya itu semisal ada di sebuah restoran. Area cuci bahan makanan harus ditempatkan dekat dengan area memotong dan memasak agar proses penyajian makanan itu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi setelah bahan makanan dicuci, Oki bisa langsung memotong dan memasaknya tanpa harus pindah ke ruangan lainnya. Hasilnya pesanan makanan dapat diselesaikan dengan cepat dan pekerjaan dapur menjadi lebih ringan. Selanjutnya yang kedua, mengurangi biaya operasional. Tata letak yang efisien dapat mengurangi jarak perpindahan sehingga waktu kerja, energi, dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Selain itu, penataan yang rapi akan membuat peralatan tidak mudah rusak. Biaya produksi pun dapat turun karena tidak ada waktu atau tenaga yang terbuang, dan perusahaan pun tidak perlu menambah pekerja hanya karena layoutnya itu berantakan. Selanjutnya yang ketiga, menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja. Penempatan alat yang berbahaya harus berada di area yang aman dan mudah diawasi. Jalur keluar masuk juga harus bebas hambatan agar pekerja dapat bekerja dengan aman, terutama saat keadaan darurat. Misalnya itu contohnya masih di area restoran, kompor dan penggorengan ditempatkan jauh dari jalur pelayanan untuk menghindari kecelakaan seperti tersenggol atau terkena tumpahan panas. Dan jalur pergerakan hoki dibuat cukup lebar agar tidak
saling bertabrakan satu sama lain saat dapur itu sedang keadaan darurat. Dengan desain seperti ini tuh kecelakaan kerja dapat berkurang dan pekerja juga merasa lebih aman serta nyaman saat bekerja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe desain layout dalam manajemen operasional. Yang dapat kita ketahui ada 7 tipe dasar, yaitu yang pertama ada tipe desain layout yang orientasinya pada produk. Gambarannya seperti jalur perakitan mobil yang dimana mesin dan stasiun kerja disusun secara berurutan dengan mengikuti proses produksinya. Jadi dengan kata lain, tipe ini seperti jalur lurus yang efisien untuk memproduksi barang atau produk dalam jumlah besar dan dengan berdasar pada keunggulannya dari segi kecepatan dan konsistensi yang tinggi. Yang kedua ada tipe layout dengan desain orientasi pada proses. Kebalikan dari yang pertama, pada tipe ini lebih menekankan pada fasilitas-fasilitas yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, bukan produk. Nah, misalnya semua mesin bubut ditempatkan pada satu area dan semua mesin jahit ditempatkan pada satu area lain. Tipe ini sangat cocok dan fleksibel untuk bengkel, rumah sakit, dan perusahaan yang memproduksi barang dalam batch kecil. Untuk alur kerjanya terbilang tidak tetap karena menyesuaikan dengan pesanan barang yang beragam. Yang ketiga ada tipe dengan posisi tetap, yaitu produknya bersifat masif dan sulit untuk dipindahkan. Contohnya seperti gedung, jembatan, dan lain sebagainya yang ditempatkan pada satu posisi tetap, dan justru para pekerja, peralatan, dan material lah yang mendatangi lokasi produk tersebut. Yang keempat ada layout dengan posisi layout seluler, yaitu layout yang memiliki kombinasi yang lebih baik dari layout proses dan produk, karena dari tipe ini membagi area produksi menjadi beberapa sel atau kelompok, dan setiap sel dirancang khusus untuk memproduksi barang dalam satu keluarga produk yang memiliki karakteristik proses produksi yang serupa. Nah, ini menjadikannya sangat efisien untuk produksi batch menengah karena dapat mengurangi waktu pemindahan dan antrian sehingga aliran material dapat lebih lancar. Untuk selanjutnya tipe ke-5, ke-6, dan ke-7 akan disampaikan oleh teman saya, Nanda. Selanjutnya ada layout kantor. Layout kantor adalah tata letak yang mengatur meja kerja, dokumen, terus juga komputer, terus ruang rapat dan posisi divisi agar informasi dan komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, tata letak ini sangat penting untuk perusahaan yang banyak melakukan pekerjaan administratif seperti pengolahan pesanan, terus juga perencanaan produksi atau pembayaran. Nah, dengan tata letak yang baik, perusahaan karyawan dapat bekerja lebih nyaman, terus juga informasi lebih mudah dan koordinasi antar bagian jadi lebih cepat, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efisien. Terus selanjutnya ada layout retail. Nah, layout retail adalah tata letak yang digunakan toko atau outlet penjualan yang bertujuan membuat pelanggan lebih mudah untuk melihat barang dan tertarik untuk membelinya. Nah, dalam tata letak ini rak, etalase, dan jalur pelanggan disusun agar terlihat menarik dan mampu meningkatkan penjualan. Nah, produk yang banyak dibeli itu biasanya diletakkan di tempat yang lebih mudah dilihat, sedangkan jalur pelanggan itu dirancang agar pelanggan lebih mudah untuk melihat barang. Terus, layout ini digunakan di supermarket, minimarket, dan toko-toko lainnya. Terus juga ada layout gudang. Layout gudang adalah tata letak yang mengatur cara barang disimpan, dipindahkan, dan diambil dari gudang agar prosesnya lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, barang biasanya dikelompokkan menjadi fast moving atau barang yang sering keluar dan slow moving atau barang yang jarang keluar agar barang tersebut mudah untuk ditemukannya. Kesimpulannya yaitu desain tata letak atau layout adalah
dan efisien. Nah, dengan penataan yang baik, perusahaan dapat mengurangi perpindahan yang tidak perlu, terus juga memanfaatkan ruang lebih efisien dan membantu proses produksi atau layanan jadi lebih cepat. Terus ada juga beberapa jenis layout tadi, yaitu layout produk, proses, terus juga posisi tetap atau seluler. Itu dipilih sesuai dengan kegunaan agar proses operasional berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ditutup oleh Sulis. Nah, baik, kepada teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang paham mengenai materi ini, dipersilakan. Baik, untuk teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan ya. Perkenalkan, aku Dia Purnagita dari kelompok 3 ingin bertanya tentang mengapa sih perubahan layout sering dilakukan saat perusahaan melakukan ekspansi atau menambah lini produk baru. Perkenalkan, nama saya Nela Simpajara, izin bertanya dari kelompok 5. Bagaimana pengaruh layout terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan secara ketat? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nada Purwandani, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan salah satu contoh masalah yang sering muncul jika layout tidak dirancang dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Hasna dari kelompok 4 izin bertanya, apa sih tujuan dari office layout dalam lingkungan kerja perkantoran? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Yang itu, sebutkan satu contoh masalah yang muncul jika layout tidak dirancang dengan baik. Ya, jawabannya terjadinya alur kerja yang tidak efisien, misalnya posisi mesin, bahan baku, dan area kerja terlalu jauh atau tidak berurutan sesuai proses produksi. Akibatnya pekerja harus melakukan perpindahan yang lebih banyak dan lebih jauh, sehingga produksi menjadi lebih lama. Energinya itu banyak yang terbuang dan biaya operasional juga akan meningkat. Ini juga dapat menyebabkan kemacetan di area tertentu yang menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Apakah cukup? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Ya, jadi kan pertanyaannya, mengapa perubahan layout sering dilakukan saat perusahaan melakukan ekspansi atau penambahan lini produk baru? Jadi ketika perusahaan berkembang atau menambah lini produk baru, kebutuhan ruang, peralatan, dan alur proses juga ikut berubah. Tata letak lama mungkin tidak lagi mampu mendukung volume kerja yang meningkat atau jenis proses baru yang diperlukan. Karena itu, tata letak harus diubah agar bisa mengakomodasi fasilitas tambahan, memastikan alur tetap efisien, dan mencegah kepadatan yang dapat menghambat operasi. Perubahan ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan responsif terhadap pasar. Cukup? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Hasna. Bagaimana pengaruh layout terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan secara cepat? Jawabannya, tata letak yang dirancang dengan baik membantu mempercepat aliran proses, mulai dari masuknya bahan baku hingga produk selesai dikirimkan. Jika perpindahan barang dan aktivitas kerja berjalan tanpa hambatan, waktu produksi menjadi lebih singkat. Dengan proses yang lebih cepat ini, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara lebih tepat waktu, terutama pada saat permintaan sedang tinggi. Begitupun sebaliknya, tata letak yang buruk akan memperlambat proses dan meningkatkan risiko keterlambatan pengiriman. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Hasna. Pertanyaannya itu, apa tujuan dari office layout dalam lingkungan kerja perkantoran? Jawabannya, tujuan office layout adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran komunikasi, aliran informasi, aktivitas administrasi, dan koordinasi antar bagian. Dengan penataan meja, dokumen komputer,
apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi